Every step, every heartbeat, we cheer you on, never retreat. Ole, 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 ola. Team Garuda, we stand with you. Together we soar up high. Towards victory, we won't back down. Tepat seminggu yang lalu kita menyaksikan kemenangan Timnas Indonesia yang sangat spesial, di mana saat ini para pemain Timnas Indonesia sudah fokus ke klubnya masing-masing. Ada beberapa pemain yang langsung bermain luar biasa setelah pulang dari membela Merah Putih. Siapa saja mereka? Ya, kita akan bahas tuntas di sini. Semua berita terlengkap Timnas hari ini, dari target terbaru yang ditetapkan Bapak Erick Thohir serta persiapan Timnas U17 yang sudah matang, dan informasi A1 tentang pemain keturunan baru yang dipersiapkan melawan China. Jadi tonton videonya hingga selesai dan pastikan teman-teman mengetahui informasi penting berikut ini. Tom Hai berhasil mencetak 1 assist dan bermain selama 90 menit dan membawa Almere City meraih kemenangan. Tom Haye nampak sudah sering bisa bermain selama 90 menit, yang artinya Tom Haye berhasil membuat peningkatan di staminanya. Pada laga ini, Tom Haye menjadi pemain yang mendapatkan rating paling tinggi dan membuat dirinya masuk dalam Team of the Week Eredivisie. Selain Tom Haye, ada juga Kevin Dix yang kemarin malam bermain sangat gemilang. Kevin Dix berhasil mencetak clean sheet dan membawa FC Copenhagen meraih kemenangan. Pada laga tersebut juga Kevin Dix kembali dipercaya menjadi kapten tim. Tentunya peningkatan seperti ini sangat positif bagi para pemain Timnas Indonesia. Ya, bicara soal Timnas Indonesia, kabarnya terkonfirmasi Tristan Goijer adalah pemain yang akan diproses membela Indonesia selanjutnya. Informasi ini dihimpun dari salah satu jurnalis Belanda, yaitu Denny van Laar. Dirinya mengatakan kepada editor Voetbal Premier bahwa PSSI sedang dalam komunikasi intens dengan Tristan Goijer. Denny van Laar menulis dalam akun sosial media X-nya mengatakan bahwa PSSI sudah melakukan kontak awal dengan Tristan Goijer, yang mana PSSI sedang berusaha meyakinkan bek kanan berusia 20 tahun itu untuk bergabung bersama Indonesia. Ada peluang bahwa Tristan akan pindah ke Indonesia, tulis Denny van Laar. Ya, tentu saja itu bisa terjadi. Mengingat Eliano Reinders juga terus merayu Tristan Goijer untuk ikut bergabung bersama Indonesia. Ya, menarik untuk kita tunggu kepastiannya ya teman-teman. Karena saat ini Indonesia setidaknya punya 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia, yaitu melawan Cina 5 Juni dan melawan Jepang 10 Juni mendatang. Di mana 2 laga ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh Timnas Indonesia. Mengingat Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir sudah menjabarkan target untuk Timnas Indonesia di 2 laga bulan Juni nanti. Targetnya adalah setidaknya mendapat 3 poin lagi, yang mana harus menang melawan Cina di GBK. Sehingga Indonesia bisa mengunci posisi 3 ataupun 4 di grup C dan lolos ke ronde keempat. Akan tetapi, Erick Thohir juga mengatakan bahwa bukan hal yang tidak mungkin bahwa Indonesia bisa mengalahkan Jepang, ujar Erick Thohir. Ya, walau saat ini masih belum banyak yang mengunggulkan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Akan tetapi semua itu adalah motivasi untuk kita dan timnas kita membuktikannya di lapangan. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Jadi target dari Bapak Erick Thohir bisa terbilang sangat realistis untuk bisa dicapai. Yang mana kabar baiknya Timnas Indonesia Senior dikabarkan akan menjalani laga uji coba sebelum melawan Cina. Mengingat hampir seluruh kompetisi Liga Eropa akan berakhir di bulan Mei sekitar tanggal 25. Jadi Timnas Indonesia bisa melaksanakan laga uji coba terlebih dahulu sebelum melawan Cina. Laga uji coba ini kabarnya bertujuan untuk membentuk lagi chemistry dan mematangkan strategi sebelum melawan Cina dan Jepang. Menarik untuk kita nantikan negara mana yang akan menjadi pilihan PSSI untuk laga uji coba Timnas Indonesia. Siapa nih menurut teman-teman? Negara dari ASEAN kah? Atau bisa jadi lawan Timnas Pusat? Kalau iya lawan uji cobanya Timnas Belanda sih bakal gokil banget cuy. Yang mana diketahui target-target itu bukan hanya ditunjukkan kepada timnas senior saja, akan tetapi Erick Thohir juga menargetkan Piala Dunia U17 yang akan dimulai kualifikasinya melalui Piala Asia tanggal 4 bulan ini. Yang mana timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto hanya perlu finish di posisi 1 ataupun posisi 2 di grup ini. Maka secara otomatis timnas U17 lolos ke semifinal Piala Asia, sekaligus mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia U17.
Mengingat masyarakat menantikan cara bermain anak asuh Nova Arianto ini, secara timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto digadang-gadang punya permainan yang sama dengan era Shin Tae-yong, pertandingan timnas U17. Jadi pertandingan kedua yang paling dinantikan masyarakat setelah timnas senior. Jadi menarik untuk kita nantikan akan seperti apa gaya bermain anak asuh Coach Nova Arianto ini. Mengingat secara fisik Coach Nova Arianto benar-benar berhasil merubah fisik para pemain. Masa otot para pemain timnas U17 juga bertambah dan lebih kekar. Tak heran kesuksesan Coach Nova Arianto membentuk fisik dan mental para pemain dipuji langsung oleh Coach Gerald Vandenberg. Coach Gerald Vandenberg menilai bahwa Coach Nova sudah melakukannya dengan benar dan sangat baik. Karena fisik dan mental sangat penting bagi pemain usia muda. Coach Nova Arianto sendiri mengatakan sangat yakin mental para pemain akan membuat ajang Piala Asia kali ini membuahkan hasil yang maksimal. Tak heran masyarakat sangat antusias menanti laga Piala Asia U17 yang akan dimulai pada tanggal 4 bulan ini. Ya tentunya dukungan dari kita semua akan menjadi energi positif bagi para pemain. Jadi mari teman-teman giliran kita mendukung perjuangan adik-adik kita untuk mencapai target Piala Dunia. Komen dukungan kalian di bawah ya. Dan seberapa yakin kalian dengan timnas U17 asuhan Coach Nova Arianto ini? Selain timnas U17, Erick Thohir juga memasang target untuk timnas U23, yang mana diketahui timnas U23 akan dinakodai oleh Coach Gerald Vandenberg. Target untuk timnas U23 adalah lolos Piala Asia U23 dan lolos Olimpiade 2028 mendatang. Coach Gerald akan memikul beban ekspektasi tinggi dari masyarakat. Mengingat timnas U23 sebelumnya bisa dibilang mendapat hasil yang bagus di era Shin Tae-yong dan bahkan selangkah lagi lolos Olimpiade saat itu. Erick Thohir juga sudah membahas timnas U23 dan bertemu langsung dengan Gerald Vandenberg beberapa waktu lalu. Semoga Coach Gerald Vandenberg bisa mewujudkan timnas U23 masuk Olimpiade ya teman-teman. Akan tetapi kita harus tetap dukung apapun hasilnya nanti. Kabar selanjutnya, media Vietnam tantang Indonesia turunkan skuad terbaik di ajang Piala AFF mendatang. Media Nguyen ini secara terang-terangan menantang Indonesia untuk menurunkan skuad terbaik mereka, yang sama seperti kualifikasi Piala Dunia untuk membuktikan bahwa Indonesia adalah raja di ASEAN. Akan tetapi, banyak fans timnas Indonesia menilai bahwa Piala AFF sudah tak penting lagi. Biarkan PSSI fokus untuk memanfaatkan turnamen AFF sebagai regenerasi pemain muda saja. Yang mana diketahui turnamen AFF adalah sepak bola bergaya Mortal Kombat. Kaki di kepala-kepala di kaki sering terjadi. Jadi turnamen ini harusnya bisa berkembang lebih baik dari sebelumnya. Ya, semoga info-info barusan bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol subscribe agar kalian tak ketinggalan seputar perkembangan tim nasional sepak bola Indonesia. Sehat selalu teman-teman dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.